Sudah istirahat semua ya? Belum. Ada yang belum? Puasa Kamis? Puasa? Menyambut Ramadan berarti udah Nyaur dah. mau nyaur semua berarti ya? Rapi nyaur dah. Jadi pada kesempatan kali ini nanti kita bertemu lagi setelah PTS kemarin ya. Gimana kemarin? Gampang semua ya soalnya? Sulit? Saya bapak ngawasnya? Bukan bapak sih ya? Bapak itu sih nggak? Jadi kemarin untuk hasil PTS-nya masih diperoleh 100 CV. Hasilnya nanti menunggu perkembangannya. Apakah nanti akan ada tidak nanti menunggu CV ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, silakan berdua terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Semoga dengan basmalah pembelajaran pada hari ini kita bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Ya. Hari ini yang nggak hadir siapa? Siapa? Cindy sama semua Silvi. Oh, kenapa itu? Alfa semua. Yang jadi sakit, yang Fitri belum ada kabar ya. Dan semoga yang sakit bisa diberi kesehatan, dan buat anak-anak semua yang sudah berada di sini semoga diberi kelancaran dan sehat selalu supaya bisa mengikuti pembelajaran sampai di akhir. Jadi pada pertemuan kali ini nanti kita akan mempelajari mengenai persamaan garis regresi. Jadi ya, pada pertemuan sebelumnya kita udah belajar mengenai bagaimana cara menemukan Y-topi. Ada yang ingat Y-topi? Ada ya? Yang ada tabelnya itu sih, yang nyari A, nyari B, terus nanti SSXY, SSXY gitu ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita akan sudah mencari Y-topi. Y-topi itu adalah Y-topi ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mencari apa itu Y-topi sama dengan A plus B. Nah, pada pertemuan hari ini nanti kita akan mengimplementasikan nilai dari A plus B ini untuk bisa memprediksi suatu hal kayak gitu ya. Coba teman-teman pasti pernah bawa motor semua ya untuk sekolah ya, bawa motor semua. Misal tahun ini beli motor harganya 25 juta gitu ya. Misal bulan depan mau dijual harganya turun apa naik? 2 bulan ke depannya lagi mau dijual turun apa naik? Nah, begitu juga seterusnya kan. Tiap ke depan pasti akan turun, tiap ke depan pasti akan turun. Nah, prediksi pada tahun depan, terus 2 tahun lagi, 3 tahun lagi itu bisa diprediksi menggunakan persamaan garis regresi ini. Misal pada bulan depan setelah pembelian motor itu harga motor yang pembeliannya 25 juta itu dijual 22 juta. Lah, bulan keduanya itu 21 juta, bulan ketiga turun jauh sampai 18 juta. Nah, pada 12 bulan atau 1 tahun ke depan itu harganya berapa itu bisa diprediksi, gitu ya. Nah, prediksinya nanti menggunakan persamaan Y kemudian ya. Jadi pada hari ini teman-teman akan dibikin menjadi kelompok lagi seperti kemarin. Termasuk kelompokan terus ya supaya kita belajarnya bareng-bareng. Jadi belajar bareng-bareng. Nanti nyelesain 1 bab, nanti bab ini selesai, pertemuan berikutnya nanti akan dirubah lagi kelompoknya. Kayak gitu ya. Karena setiap anak-anak di kelompok itu nanti ada penilaiannya. Siapa yang aktif, siapa yang cuma ngikut-ngikut toh, siapa yang enggak, itu nanti ada penilaian. Dan itu akan kami sampaikan kepada guru pertimbangan nilai akhir. Jadi mohon kerjasamanya untuk anak-anak semua supaya bisa proaktif dalam diskusi kelompok. Dan silakan anak-anak bisa berkelompok lagi seperti pertemuan sebelumnya. Nanti akan Bapak bagi LKPD ini dan akan Bapak jelaskan pengalaman dalam pekerjaan LKPD. Seperti itu ya. Silakan bisa berkelompok.
Bapak bagikan untuk LKPD-nya, nanti bisa dicermati, nanti akan Bapak jelaskan untuk teknis pengerjaannya. Silakan anak-anak bisa disimak untuk LKPD-nya. Ya, disimak LKPD-nya itu di dalam ada Apa ya? 5 soal, ya, bisa dilihat ada 5 soal. Nah, soal yang pertama coba kita perhatikan bersama-sama. Buatlah gambar diagram tersedia di data di atas. Karena pasti ingat ya, pada pertemuan pertama pada materi statistika itu pernah diberikan LKPD untuk menggambar diagram bencar. Nah, pada LKPD kali ini diulangi lagi nih, tinggal mengulangi materi sebelumnya, yaitu menggambar diagram bencar dengan variabelnya ada lama belajar dan telur terjual. Nah, pastinya anak-anak udah bisa semua nih gambar, karena di LKPD udah ada grafiknya. Itu yang bawah itu titik-titik itu grafiknya. Itu ada sumber X dan sumber Y. Silakan ditentukan nilainya. Titiknya di mana? Ketika lama berjualnya 3, telur terjualnya 14, itu titiknya di mana? Dan nanti ditentukan titiknya. Itu pun yang lainnya. Saya diteruskan sampai di variabel yang lama berjual 4 dan telur terjual 15 itu ditentukan. Terus yang nomor 2 coba disimak bareng-bareng. Jika diketahui persamaan garis regresinya adalah Y topi sama dengan min 1 plus 4X, buatlah gambar garis regresinya pada diagram bentar. Nah, nanti ketika anak-anak itu udah menentukan titik-titik diagram bencar dari soal yang nomor pertama, itu anak-anak tinggal menentukan nih variabel X bebas yang harus yang terkecil dan terbesar. Coba dilihat dari tabel yang ada. Di lama berjualan itu paling kecil angka berapa? 1. Nah, kalau variabel X-nya 1, telur Y-nya variabel terjualnya 3. Dan nanti titiknya berapa? Dan nanti akan disambungkan dengan titik yang tertinggi. Jadi nanti akan disambungkan dengan lama berjualan dan telur terjual yang paling tinggi. Jadi nanti titik yang paling bawah sampai titik yang paling ujung paling jauh dihubungkan. Nah, ini yang namanya garis regresi. Itu yang nomor 2. Contoh yang nomor 3, coba dibuka dalam berikutnya. Itulah prediksi banyak telur bebek yang terjual apabila Liodra berjualan selama 6 jam. Ya, itu ada tipu ya. Itu kan tertulisnya katanya 8 jam, tapi udah diganti menjadi 6 jam per harinya. Menggunakan persamaan regresi di atas, yaitu regresinya Y topi sama dengan min 1 plus 4X. Nah, 6 jam itu X-nya apa Y topinya? X-nya ya, karena pada nomor yang pertama yaitu gambar diagram bencar, variabel X-nya itu adalah lama berjualan. Nah, ketika lama berjualannya adalah 6 jam, maka nilai X-nya nih diganti dengan angka 6. Y topi sama dengan min 1 plus 4X, nanti X-nya diganti 6, jadi nanti Y topi sama dengan 1 plus 4 kali 6. Nah, Y topinya hasilnya berapa? Nanti akan ketemu. Berarti kalau 6 jam itu telur-telurnya berapa? Kayak gitu ya. Video nomor 4 sama dan nomor 5 nanti tidak diinterpretasikan bagaimana kejelasan dari gambar diagram tersebut seperti pertemuan sebelumnya, gitu ya. Silakan untuk bisa didiskusikan bareng kelompoknya. Untuk pengisian nomor 1 sampai 5, ketika ada pertanyaan bisa angkat tangan, nanti akan Bapak pandu dari masing-masing kelompoknya, gitu ya. Silakan untuk mohon perhatiannya. Mohon perhatiannya. Tadi sudah dikerjakan semua, sudah Bapak cek. Nah, saat ini bisa disampaikan hasilnya. Nanti satu kelompok bisa menyampaikan satu nomor. Nanti ada satu kelompok yang kebagian ya, karena ada 6 kelompok ternyata. Nanti bisa dimulai dari kelompok yang sana
mengenjak punya nomor 1. Nomor 1 yaitu buatlah gambar diagram lengkap di atas. Nah coba ada peraturan yang masuk ke depan, digambar titik-titiknya di mana? Nah, mau belajarnya coba disimak bareng-bareng LKPD dari masing-masing kelompok. Apakah nanti jawabannya sama Mas siapa? Mas Favorit kan lebih sembarangan. Jadi kurang tidak Nah, mohon perhatiannya, gambar dirinya sama enggak? Nomor 1 Sama. Sama-sama ya. Maka lanjut nomor 2. Untuk melakukan garis referensinya. Nomor 2. Melakukan garis referensi. Bukan ya sebelumnya. Jadi kan karena dong. Bisa Oh, nah, belum itu sini Nanti tapi belum bisa. untuk melakukan garis referensi ini caranya bagaimana? Dimasukkan nilai X terkecil ke dalam persamaan regresinya. Dibikin dulu. Dibikin X-nya dulu. Jadi kalau seperti ini. Kalau X-nya 1, Y-nya berapa? Coba perhatiannya untuk kelompok yang lain. Untuk yang nomor 2, dalam menggaris regresi, kelompok 2 yang maju sudah sesuai apa belum? Sudah belum? Siapa yang mau mengoreksi coba? Gambar yang benar itu gimana sih? Cara ngitung untuk bisa nemu garis regresi itu gimana? Kelompok mana? Gali, ayo coba. Berikutnya. Jadi simsal Kenapa bisa nemu 19 padahal
di tabel itu kalau mata belajarnya itu 5, maka tool yang akan dijual itu 18. Kenapa ini bisa banyak? Di mana ya? Antang yang adik fisir sih, yang dihapeng. Sasarannya keras. Sini. Apa ya? Izin kan nggak gabut. Sebulan satpam. Ini adalah garis regresinya. Jadi dalam menentukan garis regresi atau garis prediksi itu harus mensubstitusikan nilai yang terkecil sama nilai yang terbesar. Berapa? Nanti dimasukkan. Karena di tabel itu yang paling kecil 1, paling gede 5. Itu ditulis. Ketika n-nya 1, n-nya 3 sama seperti di tabel. Nilainya sama gitu ya. Nah, kalau dimasukkan 5 ternyata hasil ujiannya getoknya adalah 19. Ini dinamakan garis regresi atau prediksi. Prediksi nggak harus benar. Bisa salah, bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Silakan garis regresi. Ini kan di sini kan 18, di 19. Tiganya di sini. Nah ini nanti berkelanjutan sampai atas. Nah nanti ketika di sini dilanjut nih, nah 28 kan nggak mesti sama kan? Di sini, di sini, di sini, di sini gitu kan? Kayak ini namanya garis regresi. Jadi latihan untuk naik, itu namanya persamaan garis regresi untuk kita mencari prediksi di waktu yang akan datang di masa depan itu kita. Jadi kita berjual 48 jam misal sehari semalam. Terus itu untuk jualnya berapa itu bisa diprediksi ya kayaknya. Tapi siapa sih yang mau jualan 48 jam nanti? Terus nomor 3 ayo kelompok yang ada nomor 3 tinggal dimasukkan untuk X-nya sama dengan 6. Nomor 3 ya tulis dilihat. Terima kasih ya Mas. Jawabannya sama nggak nomor 3? Kalau angka jualannya adalah 6 jam, maka prediksi seluruh yang akan terjual berjumlah 23 detik. Sama nggak? Sama mana yang lain? Sama.
gitu ya. Jadi kita bisa memprediksi nih, nanti ketika penjual trioderanya itu jualannya 6 jam, itu prediksinya telur yang akan terjual adalah 23 butir. Yang nomor 4 silakan yang belakang. Yang sana dulu berarti. Nomor 4, ayo. Nomor 4. Siapa? Ayo yang belakang, yang cowok nomor 4 silakan ditulis lagi ketika Lyodra itu berjualan 8 jam. Ini bisa disimak lagi. Untuk yang nomor 4, ketika Lyodra berjualannya 8 jam, maka jumlah prediksi telur yang akan terjual berapa? 30 sama ya, sama-sama ya. Jadi ketika 8 jam 31, ketika 9 jam, 10 jam, 11, 12, 13, berarti anak-anak bisa memprediksi jumlah telur yang akan terjual bagaimana. Nah, dari nomor 1 sampai nomor 4, anak-anak sudah bisa menghitungnya. Lalu interpretasi dari hasil perhitungan regresi dari soal tersebut bagaimana? Mengenai lama berjualan dan jumlah telur yang terjual. Coba Bapak yang belakang. Dari situ aja tinggal disamakan. Berdiri ya. Berdiri. Berdiri. Yang kencang ya. Semakin lama berjualan, maka semakin banyak. Ya, gitu ya. Terima kasih untuk bisa menyampaikan interpretasinya. Jadi ketika 6 jam berjualan itu 23 telurnya, ketika 8 jam berjualan 31 telur terjualnya. Nah, ternyata ada hubungan nih antara lama berjualan dengan jumlah telur yang terjual. Nah, hubungan inilah yang nanti bisa diprediksi oleh anak-anak ketika melihat suatu hal, entah itu harga mal, entah itu ketika anak-anak misalnya ada yang jualan permen, yang mau lebaran ini bagi sponsor gitu. Nah, bulan pertama anak-anak buka sponsor yang laku sekian produknya, bulan kedua sekian produknya, nah bulan ke depan berapa nih? Nah itu bisa diprediksi. Begitu ya. Nah itu cara penggunaan persamaan regresi dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Udah selesai untuk pengerjaannya. Hari ini kita udah belajar mengenai apa aja. Coba kita ulas. Persamaan regresi, gitu ya. Terus apalagi mensubstitusikan nilai X untuk memprediksi hasil Y untuk masa yang akan datang, gitu ya. Jadi anak-anak sudah belajar mengenai persamaan regresi dan penggunaan persamaan regresi untuk bisa di
prediksi nilai yang akan datang ke depan. Nanti pada saat tes di akhir seperti semester 2 ya, nanti pasti akan banyak yang keluar soal. Misterius nih. Nah, materi ini juga nanti akan berguna sekali untuk anak-anak di kehidupan sehari-hari ya, untuk bisa mengetahui harga HP kedepannya bagaimana, karena harga HP juga semakin tahun juga semakin turun ya nilainya, harganya. Bensin juga banyak hal di sekitar anak-anak yang sebenarnya nilainya itu bisa diprediksi menggunakan pesawat regresi, gitu ya. Bisa dihitung nanti variabel X, Y-nya apa, dan itu harus ditentukan terlebih dahulu, gitu ya. Hari ini kita udah selesai untuk pembelajaran pesawat regresi, dan semoga pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat untuk anak-anak semua. Masih ada sisa waktu 15 menit, silakan bisa dicatat di buku catatan terkait pengertiannya, karena nanti KPD-nya akan ditarik kembali Bapak ya. Silakan bisa ditulis terlebih dahulu. Dan ini setelah menulis di buku catatan selesai, kakak bisa istirahat dan nanti bisa dikumpulkan LKPD-nya, dan nanti akan Bapak cek di pertemuan ke depan apakah buku catatannya sudah ada catatannya apa belum, gitu ya. Dan semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Bapak akhiri, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.